kupu-kupu. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa dari ulat bisa menjadi kupu-kupu? Dan kalian tahu nggak sih kenapa dari biji-bijian yang ditanam bisa berubah menjadi pohon, berbunga, bahkan berbuah? Dan kalian tahu nggak sih kenapa dari kalian tadinya bayi bisa menjadi sekarang segede ini? Jawabannya hanya satu, yaitu karena makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada materi ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yuk kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan itu yaitu berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, ataupun massa. Loh, kok bisa pertumbuhan menambah hal-hal tersebut? Oke, jadi ini jawabannya. Di dalam tubuh kita, ketika kita mengalami pertumbuhan, maka sel-sel itu akan bertambah menjadi jaringan dan organ-organ. Nah, jaringan dan organ-organ ini akan bertambah panjang dan juga bertambah besar, sehingga kita akan mengalami pertumbuhan. Contohnya kita bandingkan. Sekarang ini saya akan mengukur tangan saya. Nah, ukuran tangan saya sekarang adalah dari pergelangan sampai ujung jari itu 17 cm. Itu akan sangat berubah ketika ukuran tangan saya dari pergelangan ke jari ketika saya masih bayi. Bertambahnya volume massa ini dinamakan pertumbuhan. Karena bisa diukur dengan alat ukur, maka pertumbuhan ini bersifat kuantitatif. Kuantitatif ini pengertiannya yaitu bisa diukur dengan alat ukur. Dan perlu kalian ketahui bahwa pertumbuhan ini bersifat irreversible, di mana tidak bisa kembali ke bentuk semula atau ke ukuran semula. Tidak mungkin kan ketika kita sekarang sudah tinggi akan menjadi pendek lagi, ataupun dari sekarang sudah sebesar ini akan berubah menjadi bayi kembali. Itu sangat tidak mungkin. Nah, maka dari itu pertumbuhan itu bersifat irreversible. Oke? Yang kedua yaitu perkembangan. Mungkin masih banyak ya di sini yang masih bingung antara perkembangan dan juga pertumbuhan. Tapi jangan salah, pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Kalau perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Perbedaan antara pertumbuhan dan pertumbuhan itu bersifat kuantitatif dan perkembangan itu bersifat kualitatif. Kalau pertumbuhan bisa diukur dengan alat ukur, sedangkan perkembangan itu tidak bisa karena bersifat kualitatif, tidak bisa diukur dengan alat ukur. Sebagai contoh, bayi yang baru lahir atau masih sebulan dia belum bisa bicara, hanya bisa menangis dan tertawa. Namun, ketika sudah umur 3 tahun, maka sudah sangat pandai dalam berbicara karena mereka mengalami perkembangan. Hal itu tidak bisa diukur dengan alat ukur. Perkembangan dan pertumbuhan makhluk itu terbatas. Untuk manusia biasanya rata-rata batasannya yaitu ketika sudah umur 25 tahun. Begitupun dengan hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Hewan dan tumbuh-tumbuhan pun memiliki keterbatasan dalam pertumbuhan dan juga perkembangan. Ketika kita sudah berhenti berkembang dan bertumbuh, itu tandanya kita sudah dewasa. Pada makhluk hidup, ada beberapa ciri-ciri bahwa sudah dewasa. Pada perempuan, biasanya pertumbuhan pada badan. Contohnya seperti munculnya payudara ataupun pinggul semakin besar. Pada laki-laki beda lagi, yaitu bertumbuhnya kumis dan juga jenggot. Namun secara biologi, proses kedewasaan itu ketika sistem reproduksinya sudah siap untuk memiliki keturunan. Untuk pada manusia, pada wanita biasanya itu mengalami menstruasi di mana dia sudah dapat menghasilkan sel ovum. Pada tumbuh-tumbuhan itu dia dapat berbunga, dan pada hewan-hewan itu dapat bertelur ataupun beranak. Nah, sekarang mengapa manusia itu ataupun tumbuhan
ataupun hewan-hewan berbeda-beda. Contohnya pada manusia ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada pula yang kecil. Nah, alasan-alasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu ada faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu gen, di mana makhluk hidup dipengaruhi oleh gen 60-80%. Yang kedua yaitu hormon. Nah, hormon di sini harus pas, di mana ketika kekurangan hormon, maka biasanya itu akan menjadi kerdil. Dan ketika kelebihan hormon, biasanya itu akan menjadi lebih besar ataupun lebih tinggi. Ataupun nama kerennya itu bisa disebut dengan giantisme. Dan untuk yang kedua yaitu faktor eksternal, biasanya dipengaruhi oleh makanan. Nah, makanan di sini harus dijaga ya agar pertumbuhan dan perkembangan kita itu stabil dan pada porsinya. Nah, pada video ini kita telah belajar pengertian perkembangan dan pertumbuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan juga pertumbuhan. Oke, untuk di video selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan lebih mendalam lagi.